Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhanlah yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan juga menjadi sumber kekuatan kita. Bahkan firman Tuhan akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu, bahkan pemeliharaan-Mu dan juga pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga kembali mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 1 ayat 18 sampai 22. Saya bacakan. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Jemaat dikasih Tuhan, kemarin kita bicara tentang Maria yang mendapat pesan Tuhan, pernyataan Tuhan tentang dia yang akan mengandung. Dan Maria mengatakan, "Jadilah seperti yang kau perkatakan itu, karena aku ini hamba Tuhan," gitu ya. Nah, hari ini kita bicara tentang Zakaria. Siapa Zakaria? Zakaria adalah ayah dari Yohanes Pembaptis. Nah, peristiwa ini terjadi pada waktu itu Zakaria sedang bertugas di bait Allah. Nah, di bait suci ya. Ketika dia sedang bertugas, dia mendapat pernyataan dari Tuhan. Tetapi Zakaria meragukan itu. Sehingga malaikat Gabriel waktu itu sampai menyatakan, "Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku." Nah, kalau Maria mengatakan jadi seperti yang engkau katakan. Sementara Zakaria tidak percaya dengan apa yang disampaikan Gabriel atau malaikat Gabriel. Sehingga terjadi Tuhan memberikan tanda ya kepada Zakaria untuk meyakinkan Zakaria. Tandanya adalah dengan dia bisu. Tidak dapat berkata-kata. Nah, ini ya akibat dari ketidakpercayaan. Ya, kalau akibat dari percaya atau akibat dari iman itu pasti akan ada perkara ajaib. Ya, bisa mujizat terjadi. Bahkan tidak ada yang mustahil. Ya, dengan iman segala sesuatu adalah mungkin. Tetapi sebaliknya, karena ketidakpercayaan, karena kurang percaya, yang terjadi adalah masalah. Zakaria, seorang hamba Tuhan juga. Ya, ketika dia mendapatkan pesan Tuhan melalui malaikat Gabriel, dia meragukan itu. Dia tidak percaya, bahkan dikatakan, "Engkau tidak percaya akan perkataanku."
Ya, kata Gabriel gitu ya, sehingga akhirnya dibuatnya Zakaria ini menjadi bisu, tidak bisa berkata-kata. Nah, rugi sendiri ya. Ya, gara-gara tidak percaya, akhirnya dia menanggung akibatnya jadi bisu. Ya, tapi untungnya bisunya tidak selamanya, karena ini terjadi hanya sampai janji Tuhan akan istrinya mengandung dan melahirkan anak, yaitu nanti Yohanes Pembaptis. Sampai janji ini digenapi, Zakaria menjadi bisu. Tapi setelah itu dia bisa kembali normal tentunya ya. Nah, pelajaran berharga buat kita adalah jangan pernah meragukan apa yang dikatakan Tuhan. Ya, paling gampang hari ini, saudara punya Alkitab, saudara percaya pegang apa yang dikatakan kitab suci. Nah, disitulah pesan Tuhan tertulis. Disitulah banyak pelajaran. Disitulah juga kita menemukan akan janji Tuhan. Nah, terhadap semuanya itu jangan ada ketidakpercayaan. Jangan ada keraguan. Percayalah bahwa apa yang dikatakan kitab suci itu akan digenapi. Sekalipun saat ini kok rasanya belum. Ya, tapi akan ada waktunya. Sekalipun rasanya nggak mungkin. Seperti hanya Zakaria ini sudah tua. Istrinya juga sudah lanjut umur. Gak mungkin kan rasanya, tetapi sekali lagi tidak ada yang mustahil. Ya, kita juga ingat ya, Abraham pun pernah mengalami hal yang serupa. Ya, sudah lanjut umur, tetapi tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sudah berkehendak, kalau Tuhan punya rencana, pasti digenapi, pasti akan terjadi. Karena itu bagian kita sebagai hambanya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jangan meragukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Imani, percayai, dan pastikan engkau mengalami sendiri akan kuasa firman itu. Mari jemaat dikasih Tuhan, apapun kondisimu, engkau sedang bergumul seperti apapun misalnya, ada masalah apapun, ingatlah akan janji Tuhan. Ya, firman Tuhan jawaban dari apa yang engkau perlukan. Dan percayalah, kalau engkau mengimani apa yang dikatakan Tuhan, maka engkau akan mengalami kuasa, bahkan mujizatnya. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar dari Zakaria yang karena kekurang percayaannya atau ketidakpercayaannya akan apa yang dikatakan Tuhan melalui malaikat Gabriel, dia harus mengalami bisu. Dan kami belajar juga Tuhan bahwa apa yang Engkau sampaikan, apa yang Engkau katakan pasti terjadi dan digenapi. Dan biarlah kami belajar Tuhan senantiasa mengaminkan janji Tuhan, mengimani janji Tuhan. Karena kami percaya janji Tuhan, firman Tuhan pasti terjadi dan digenapi. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami serahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.